di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama, menggoda darah lincah. Halo, selamat pagi, siang, malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di podcast. Saya Romo Oot, dan di podcast ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman muda, dengan teman-teman yang mendukung orang-orang muda untuk bergerak. Tapi gimana kabarnya hari ini? Di luar sana panas, karena ini cuacanya kayaknya agak-agak nggak jelas gimana gitu ya. Semoga juga segera berlalu. Tapi walaupun di luar panas, semoga di hati tetap dingin, di hati tetap tenteram. Apalagi di hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Semua kita juga memiliki damai sejahtera. Karena kalau ngomongin soal damai sejahtera itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semoga hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Nah, ngomong soal hubungan, ini kalau ngomongin soal orang muda, tentunya hubungan orang muda satu dengan yang lainnya, tidak hanya di OMK, berhubungan dengan paroki-paroki lain ini, bagaimana caranya ini bisa untuk terus dijaga dengan berbagai macam cara. Ada rayon di rayon-rayon, terus kemudian membuat acara-acara seperti itu. Apalagi sekarang kalau orang muda di Indonesia baru berjalan Indonesian Youth Day. Mungkin teman-teman di parokinya kemarin sempat ada visitasi salib AYD. Salib IYD. AYD mah udah lewat ya. Ini salib IYD. Kemarin di paroki saya juga sudah berjalan. Halo teman-teman Jombor yang sudah melaksanakan dengan sekuat tenaga, dan teman-teman yang lainnya juga melakukan hal yang sama juga. Semoga visitasi salib IYD ini benar-benar bisa menumbuhkan kembali orang-orang muda yang setelah pandemi kemarin mungkin agak-agak tertidur dengan kegiatan-kegiatan. Sekarang sudah bermunculan lagi banyak kegiatan yang sebelumnya ada, kemudian gak ada lagi. Nah, hari ini tamu saya di podcast adalah teman-teman yang mengurusi satu event yang diselenggarakan oleh teman-teman OMK Kulon Progo khususnya. Ini sebuah acara yang mencoba mengangkat kesenian tradisional. Sudah berjalan lama tapi kemudian harus tertidur dulu karena kemarin pandemi. Saya tampilkan, saya hadirkan ke teman-teman semuanya, teman-teman dari FKT, Festival Kesenian Tradisional. Nih, halo, selamat pagi, siang, malam. Selamat pagi, siang, malam, Romo. Pokoknya konsepnya kita hari ini, kita tidak sedang pemujaan ya. Kita tidak sedang pemujaan pada api unggun ini, tapi kita sedang nuansanya kenduri. Kenduren. Kita kenduren, ngumpul bareng, ada Joko, ada Nandio, ada Mas Todi, ada juga Mas Koko. Mereka ini adalah teman-teman yang sekarang dulu pernah aktif di FKT, terus sekarang juga yang sedang aktif di FKT, Festival Kesenian Tradisional ini. Apa kabar teman-teman? Baik sekali, baik, sehat selalu. Iya, kalau tadi di lagunya itu tadi menggoda darah lincah, tapi di sini nggak ada darah. Cuma tidak orang di sini rambutnya gondrong semua. Kalau di belakang mungkin mereka mbak-mbak, dari depan bas-bas gitu ya. Oke teman-teman, kita mau ngobrol dengan mereka ini tentang FKT, tapi sebelumnya FKT Festival Kesenian Tradisional ini ada dua kubu nih. Bukan kubu yang mau berperang, tetapi ini adalah kubu mereka yang dulu para pionir awal, para pendiri awal. Yang sini lagi adalah kubu yang mereka menjalankan untuk saat ini, FKT saat ini yang sedang digodok untuk nanti sebentar lagi akan ditampilkan untuk Anda semuanya. Mas Todi dan juga Mas Koko ini adalah awal dari FKT. Itu FKT itu tahun berapa sih Mas? FKT untuk pertama kali diselenggarakan itu tahun 2009. 2009. Iya, tapi persiapannya sudah dari 2008 itu. Ya. Nah, itu 2009 itu awalnya apakah memang kemudian teman-teman di Kulon Progo ini antar OMK kemudian sudah bertemu dulu, kemudian yuk kita bikin sesuatu, atau ada trigger yang memicu itu gitu Mas? Iya. Awalnya teman-teman OMK Rayon Kulon Progo ini dikumpulkan dalam satu kevikepan dulu, kevikepan Jarkom apa dulu namanya? Oh iya, Jarkom dulu, ya. Itu kan satu kevikepan di Jogja.
Kemudian ada satu acara itu, di akhir acara itu ada masing-masing rayon itu dikumpulkan per rayon, ada Sleman, Bantul, Jogja, terus Gunung Kidul, Kulon Progo, kemudian dijadikan satu, dipisah untuk membuat satu event yang proyek bersama dalam satu rayon. Kebetulan dari Kulon Progo, pada saat itu saya memang belum muncul, tapi ada beberapa cerita dari teman-teman yang dulu itu mereka memunculkan festival kesenian tradisional. Jadi itu awalnya memang satu tugas dari Kevikepan untuk membuat acara dalam berlingkup satu rayon. Oh gitu, jadi memang ada satu pertemuan, terus kemudian kayak dikasih proyek, dikepet-kepeti, ayo gawe sesuatu, dan akhirnya Kulon Progo memilih yang namanya Festival Kesenian Tradisional ini. Kekhasannya apa Festival Kesenian Tradisional ini? Ya, awalnya memang kita memilih seni yang memang hidup dan dihidupi di daerah lokal. Di situ di masing-masing kecamatan, itu kan Kulon Progo ada beberapa kecamatan. Itu kan juga biasanya kecamatan ada parokinya juga berbeda-beda, itu punya kekhasan masing-masing. Yang daerah selatan karena kan kekasnya kan ada Angguk ya Mas Koko. Angguk, kemudian Dolala itu kan khasnya di selatan. Yang di tengah mungkin ada wayang orang, kemudian ada jatilan, kuda lumping, kemudian juga ada beberapa sendera tari yang memang digarap untuk festival kesenian tradisional. Iya, tadi sendera tari tadi memang kalau akhirnya festival kesenian tradisional modelnya sendera tari ya kebanyakan ya. Jadi ada ceritanya, ada sesuatu yang kemudian ada alurnya gitu. Betul. Dan pemainnya pun akhirnya bukan hanya orang muda. Iya. Ya kan memang penggeraknya adalah orang-orang muda, tetapi kemudian yang bermain itu mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, semuanya ada di situ. Beberapa kali saya nonton itu FKT itu, bahkan ketika dulu di Kentungan itu bersama teman-teman Frater itu, teman-teman teater itu jadikan satu program kita untuk memang nonton FKT itu. Nah kemudian ketika FKT itu apakah sedari awal itu kemudian teman-teman dari setiap paroki di Kulon Progo itu mengirimkan atau ada yang bergabung gitu Mas Koko? Ya, dari awalnya memang dari paroki-paroki di Kulon Progo memang diminta untuk ikut terlibat di situ. Dan memang satu hal yang menarik di festival kesenian tradisional ini adalah yang tampil adalah bukan penari, bukan artis, bukan basicnya bukan dari seni, tapi dari yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan seni, tapi akhirnya dipaksa untuk berkegiatan untuk menghasilkan sesuatu karya seni. Iya, karena konsepnya akhirnya dari umat untuk umat juga gitu ya. Karena yang main, yang bikin musiknya juga dari umat juga. Memang pada akhirnya ada satu yang diajak untuk menjadi satu, tetap ada sutradaranya, tetap ada yang pegangin dan sebagainya. Dan ini FKT ini juga diberikan penghargaan ya Mas ya? Ya, apresiasi. Ada apresiasi, kayaknya bukan kejuaraan, tapi ada apa terbaik gitu ya? Ya, hanya lebih ke penghargaan. Ada kategori bahwa ada dari kostum, dari musik, dari koreo, terus juga regenerasi terbaik dan sebagainya itu ya. Nah kalau yang sekarang ini temanya apa nih Nandio? Untuk FKT yang tahun ini di FKT yang ke-12 itu temanya Pulih Gigih Lan Linwe. Pulih Gigih Lan Linwe, tetap ini ada nuansa kembali dari no covid bangkit gitu ya. Nah ini kalau untuk yang tahun ini itu nanti diselenggarakan kapan ini? FKT tahun ini itu diselenggarakan pada tanggal 9 Juli
Di Lendah. Tempatnya di Paroki Bonoharjo. Oh, di Bonoharjo. Ya. Lu Lendah tuh Bonoharjo tuh maksudnya administratif. Ya, administrasi Bonoharjo. Masih masuk baru atas. masih ikut watas tapi parokinya udah sendiri. Oh, berarti nanti di dekat gereja atau berbeda? Agak jauh ya. Masuk selatan. Dan kalau sekarang persiapannya sudah sampai apa, Jok? Kalau persiapan ini udah mulai latihan yang dari paroki. Kalau panitia sendiri misalnya kalau dari dekor nanti udah persiapan nyari apa? Nyari bambu-bambu, bahan-bahan kan, bahannya kan juga ada dekornya tuh. Terus kerjasama itu juga buat USDA ngumpulin uang buat acara ini. Iya, berarti boleh loh, nanti yang nonton di rumah Iya nih menjadi sponsor gitu, karena ini sedang mencari sponsor juga boleh nanti. Proposal akan dikirimkan. Jika butuh proposal langsung hubungi kami. Boleh nanti komen di bawah gitu. Saya mau memberikan sekian ratus juta. Ini boleh, nanti kita tunggu ya di bawah. Nah, kalau untuk kalau boleh dibocorkan, apakah sudah ada berapa banyak paroki yang mendaftar? Kalau paroki itu ada 8 penampilannya ya, ada 8 paroki. Itu 6 itu dari Rayon Kulon Progo, yang 2 itu dari Jawa Timur ya. Maksudnya masih Gamping dan Bantul. Oh, Gamping dan Bantul. Oh, iya, Gamping dan Karena Bantul. dulu kayaknya waktu sempat yang dari mana? Dari Malang. Malang, iya, Malang. Itu ada karena ada satu Romo gitu. Halo Romo Dit. Kalau misalnya nonton, karena beliau kayaknya itu dulu yang ikut nari juga sepertinya. Iya, Romonya juga ikut nari Tari juga. gandrung itu. Betul tari gandrung itu. Nah, terus akhirnya ini kalau yang teman-teman ini kita FKT ini juga kan kemudian besok yang di mana di Lendah di Bonoharjo itu kemudian di berapa hari? 1 hari saja? Hanya 1 hari. 1 hari saja. Hari Minggu ya, Teh? Di hari Minggu ya. Di hari Minggu. Nah, kalau di Lendah itu aksesnya ke sana susah nggak sih? Kan mungkin teman-teman yang pada mau mencari gitu, kalau misalnya mau nonton gitu. Kalau aksesnya dari gereja Bonoharjo sendiri itu jaraknya kurang lebih sekitar 9 kilo. Oh, lebih jauh. Iya, lebih jauh. Kita malah lebih dekat ke gereja Merosot sebenarnya. Ya. Jadi jaraknya memang agak jauh, tapi memang aksesnya mudah. Jadi jalan aspal semua. Sampai lokasi pun masih jalan lebar aman. Iya. Dan itu sebenarnya kalau penentuan lokasi itu tergantung dari parokinya ya? Iya, ada menurut tradisi dari awal itu memang sebenarnya kesepakatan bersama ya Mas Koko dulu. Ketika kita melihat ada satu paroki yang memang SDM-nya sudah siap, langsung kita tunjuk. Biasanya gitu ya. Di situ kan dari awal kita memang mengedepankan namanya paguyuban ya antar OMK di awal dulu 2009 sampai sekarang itu memang kita dan awalnya itu memang yang kita kedepankan memang bagaimana kita saling ngarohke antar paroki. Jadi teman-teman yang dari berbagai paroki itu memang hampir sudah seperti satu keluarga dulu memang dari 2009 sampai terakhir kita kapan ya Mas Koko? 2010 ya. 2012 atau 13 dulu kita terakhir ya. Dan itu juga kita bersyukur dari berkah FKT ini juga memang banyak sekali yang muncul di situ. Pertemanan kekeluargaan itu makin erat. Saya sendiri secara pribadi juga menemukan jodohnya di sana juga sampai sekarang. Spillnya jodoh. Iya. Banyak teman-teman OMK yang memang dari buah FKT ini bisa berbuah juga, ada yang berjodoh, ada yang Dan dia udah dapat buah. Jadi dia barusan lulus SMA ya, spill juga. Nah, kalau misalnya yang ini teman-teman kemarin kan ini dari 2010 Mas Koko, Mas Todi kan 2010. Nah, kalau Nandio sama Joko itu mulai masuk di FKT? Kalau saya sendiri masuk FKT itu sebenarnya dari dulu udah jadi penampil. Jadi emang FKT itu udah dekat ya dengan kami. Jadi penampil, kami berproses di situ dan pada tahun ini saya kebetulan dikasih kesempatan untuk jadi ketua. Jadi untuk
memimpin teman-teman semua menjalankan FKT yang ke-12 ini. Oke, berarti kamu adalah ketuanya. Iya. Kalau boleh tahu, apakah ada kekhususan atau ada ciri khas yang akan ditampilkan di FKT 2023 sekarang? Mungkin spesialnya FKT tahun ini menurut teman-teman kami semua itu karena sudah 3 tahun vakum, mungkin umat itu juga kerinduannya. Ya. Akhirnya setelah 3 tahun tidak ada FKT, akhirnya ada lagi, mungkin kan banyak antusiasme dari umat itu. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kami semua, soalnya beberapa teman-teman OMK itu sudah pada mencar karena memang COVID, lalu di rumahnya sendiri-sendiri, nggak keluar. Makanya kita tantangannya adalah menyatukan kembali teman-teman OMK itu untuk membuat sebuah karya untuk umat juga, untuk semua. Dan ini ada terkumpul berapa banyak orang yang menjadi panitianya? Kalau panitia di tahun ini sekitar 80 orang. Di setiap paroki ada semua. Ada yang berwakil dari paroki-paroki ya. Luar biasa banget. Jadi mungkin ini kayaknya ini juga bisa kemudian menjadi inspirasi untuk tidak hanya yang di Kulon Progo ya. Dimanapun Anda mungkin juga bisa membuat seperti ini. Oh ya, kalau dari tadi mungkin bertanya, Romo, FKT itu ngapain toh? Seperti jadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi, itu semacam penampilan sendera tari kolosal kalau saya bilang. Jadi memang dikhususkan itu ada musiknya live, terus kemudian menarinya itu berapa puluh bahkan ratusan kadang-kadang yang ikut di situ, kolosal. Terus kemudian juga alat musiknya tradisional, cuma memang sekarang ada yang kemudian ditambah-tambah dengan alat musik yang lainnya, dimodifikasi itu. Jadi kalau mungkin Anda pengen tahu, saya nggak tahu apakah di YouTube-nya adakah, mungkin bisa dicari gitu ya, YouTube FKT Kulon Progo gitu. Mungkin nanti ada ketemu. Memang tadi saya mencoba untuk mencari di YouTube itu yang baru-baru memang tidak ada. Akhirnya dokumentasi masing-masing paroki yang kemudian diupload di YouTube-nya masing-masing paroki atau di YouTube pribadi. Oke, FKT. Kalau menurut Mas Koko, FKT ini kan bisa dibilang sebagai satu hal yang panjang nih ya. Mas Koko memang sedari awal berarti ya, berarti ikut dari tahun 2099 baru pada lahir ya, 2009 sampai dengan 2014 atau 15 sampai sekarang masih ikut pendampingan. Mas, setiap tahunnya itu menurut Mas Koko ada hal-hal yang baru ditampilkan atau memang ada paroki-paroki yang masih kemudian ya modelnya itu lagi gitu? Ya, memang kalau melihat dari tahun ke tahun memang ada sesuatu yang baru ditampilkan paroki tersebut. Tapi ada juga akhirnya muncul kekhasan dari masing-masing paroki bahwa kalau paroki ini pasti ada itunya. Seperti paroki Boro yang contohkan. Itu awalnya pernah kita menampilkan Jatayu tapi dengan kostum seperti Pancasila, jadi Jatayu memakai perisai Pancasila. Dan itu akhirnya sempat kami munculkan beberapa kali di tahun-tahun selanjutnya. Gitu. Jadi seperti ada kekhasannya masing-masing gitu ya. Kalau yang tempat saya paroki Nanggulan itu biasanya ada gerakan-gerakan Jatilane biasanya yang di situ. Kemudian dia masing-masing juga akan ada ini ya yang dihadirkan gitu. Nah, untuk yang tim pengapresiasi itu kan biasanya juga tidak ada, biasanya data dari Romo juga kadang-kadang ada juga perwakilan, ada dari kemudian seniman. Nah, itu pemilihannya setiap tahun orang yang sama atau gimana itu? Beda-beda. Kita mencoba dengan person-person yang berbeda setiap tahun. Ada seniman-seniman yang mungkin kita kenal, tapi dikenal orang muncul di publik, coba kita dekati. Jadi dengan festival ini juga kita akhirnya bisa banyak kenal dengan seniman-seniman yang kondang di luar sana. Iya, yang tentunya mensupport acara ini gitu ya. Salah satunya itu Pak Bondan Nusantara, almarhum Pak Bondan Nusantara itu dari awal
Dari awal kita membidani FKT itu beliau selalu setia mendampingi. Baik dari prosesnya persiapan, dari ngaruh ke masing-masing paroki pas latihan tuh beliau selalu hadir. Kita juga bersyukur dari awal sampai beliau meninggal tuh, bahkan sebelum beliau wafat itu juga sempat menanyakan kepada Romo Hanjar yang beliau ya Romo yang pertama kali menggawangi atau mendampingi itu kan, sempat beliau mengatakan kapan FKT lagi. Sebenarnya akhirnya beliau juga sudah dipanggil yang Tuhan kasih. Ya, sudah berpulang. Karena memang dari awal beliau sangat intens untuk terus mendorong teman-teman Kulon Progo untuk tetap setia, konsisten terhadap acara yang memang diselenggarakan dari 2009 sampai hari ini. Iya. Berjalan ini. Iya. Nah, kalau yang sekarang apakah walaupun tidak perlu disampaikan siapa orangnya, ada model gitu, ada award-awardan itu juga apresiasi? Kalau untuk tahun ini emang kita coba untuk, mungkin kalau apresiasi kita tahun ini tidak ada, tapi emang semuanya biar tampil secara tidak kompetitif ya, lebih tepatnya. Jadi tampil lebih maksimal, memunculkan potensi-potensi yang lebih ada di paroki. Jadi mereka bisa membawa semacam keunikan tiap parokinya masing-masing, tanpa ada rasa-rasa kompetitif dengan paroki lain. Jadi ini pokoknya yang pasti harus tampil maksimal, bukan berarti kalau tidak ada ini terus asal-asalan gitu ya. Itu berarti nanti yang akan tampil yang untuk tahun besok itu ada paroki Boro, tampil Promasan, Pelumduko, Nanggulan, terus Bonoarjo, Wates, itu yang Kulon Progo, terus ditambah Bantul sama Gamping. Bantul sama Gamping. Jadi ini buat teman-teman yang parokinya pada ikut nanya nih, kalau misalnya pengen bergabung, pengen nari gitu, ini juga bisa menjadi ajang untuk menyalurkan hobi yang mungkin selama ini terpendam. Ini mumpung bareng-bareng lo ya, mumpung bareng-bareng ikut di sana, ada di sana. Mas Rodi sama Mas Koko, sekarang agak lebih ke panjenengan berdua. Kenapa dulu tertarik untuk kemudian ikut bergabung di FKT ini? Iya. Pertama memang kami melihat di situ ada satu hal yang seperti saya bilang tadi, tentang semangat kekeluargaannya teman-teman awal FKT itu juga memang luar biasa. Dari memang mereka tidak pernah memandang jarak dan waktu untuk senantiasa berkumpul, dari merosot dari ujung selatan terus sampai ke Promasan yang ujung utara itu tidak pernah lelah untuk saling mengunjungi. Kemudian hubungan kami dan juga keluarga yang memang dari teman-teman itu juga sampai sekarang juga masih terjaga, juga masih ada paguyuban teman-teman OMK Lawasan OMK Lawasan Kulon Progo itu kan yang dari sampai sekarang juga masih sangat erat hubungannya. Terus kami juga masih membantu adik-adik sekarang yang sedang jadi panitia ini juga. Kami kemarin terbantu kan, bukan direcoki. Maksudnya kami juga sangat terbuka untuk membagikan pengalaman kami. Bahkan kemarin kami juga ikut menggalang dana dari teman-teman alumni FKT untuk membantu yang sekarang itu juga. Jadi semangat keluarganya kami yang menjadi kesalutan kami untuk bergabung di situ ya. Jadi bukan goalnya bukan hanya di FKT sebenarnya gitu, namun juga semangat kekeluargaan teman-teman itu sampai sekarang juga masih tetap terjaga. Memang akhirnya ada ada apa sih istilahnya? Ada yang bisa kemudian ngati, wah ini tadi omahku ya neng kene juga. Iya, jadi rumah di situ juga jadi rumah seperti itu juga. Nah, kalian berdua nih sekarang dengan teman-teman yang sekarang itu, apa sih kesulitannya untuk ngurusin FKT ini? Kalau bicara tantangannya banyak. Tantangannya soalnya saya pun ketika mulai bergabung sebagai kepanitiaan di FKT tahun ini itu, saya pun sama Joko belum kenal. Belum kenal lebih. Udah. Itu benar-benar saya dengan anggota-anggota yang lain pun belum kenal. Jadi tantangannya kita harus kita harus mengenal dulu, lalu
bagaimana kita membawa event ini sebenarnya dengan orang-orang yang sebenarnya belum tahu latar belakangnya bagaimana nanti atau bisa atau enggak, tantangannya di situ. Terus karena setelah COVID masih banyak orang yang masih belum muncul. Sedangkan kalau sebenarnya orang itu punya potensi tapi emang mungkin tertimbun, nggak ikut. Jadi kita harus memunculkan orang-orang seperti itu yang bisa membantu dalam pelaksanaan FKT ini. Tantangannya itu. Ada kesulitan apa? Mungkin ini kan kumpul ke orang-orang yang apa ya istilahnya ada potensi tapi nggak muncul ya. Kalau aku dari sudut pandang saya sendiri itu gini, ada teman-teman tuh sebenarnya dia mau, tapi kan kalau orang udah sekarang tuh kayak sibuk semua gitu loh. Ada yang sibuknya kuliah, ada sibuknya kerja. Jadi mungkin bagi waktunya gitu. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang dulu tuh kayak kalau mau kumpul, ayo kumpul panitia, langsung semangat langsung effortnya dia buat meluangkan waktu itu tuh sangat bagus. Kalau sekarang tuh ya ada beberapa yang gitu, tapi kalau menurut saya itu masih semangatnya itu masih kurang greget gitu. Tantangannya gitu kalau menurut saya gitu. Iya, tapi menurut saya itu kadang-kadang ini menurut saya loh ya. Iya. Ketika saya OMK gitu, saya ketika berbicara tentang OMK gitu, kalau mendampingi kayak teman-teman di paroki saya itu, saya meminta mereka untuk tidak berkaca ke masa lalu. Karena ketika berkaca ke masa lalu, akhirnya kita menjadi membandingkan. Padahal setiap OMK, setiap orang muda pada masanya itu mereka punya ciri khas sendiri. Ciri khasnya Mas Dodi, Mas Koko, ciri khasnya kalian pasti akan sendiri-sendiri, akan beda sekali. Dan itu akan tergantung juga bagaimana regenerasinya itu mulai dari Miss Dinar sebenarnya. Kalau di Miss Dinar itu mereka mempunyai tim anak-anak yang solid, itu pasti nanti sampai OMK mereka akan punya teman-teman yang akan terus berjalan. Tapi ketika itu tidak berjalan, ya nggak apa-apa, karena pasti nanti ada waktunya untuk mereka bangkit dan ini lagi. Tapi saya menarik tadi agak sedikit melenceng sedikit yang tadi disampaikan oleh Mas Dodi yang mengatakan kami juga mendukung untuk membantu pencarian dana dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya yang kadang-kadang dinantikan dari para seniornya, orang muda gitu yang mendampingi dari samping, mendorong, tidak masuk terlalu dalam nih, gue butuh apa toh? Gitu loh. Ya kadang-kadang ya buat saya teman-teman yang orang-orang muda kayak gini nih, yang naik misalnya iki Sukabumi, tapi tepatnya gue butuh apa? Nah misalnya iso golek ya teman-teman yang ini seneng juga. Iya benar. Akhirnya kalian berdua nih, baik Nandio ataupun Joko. Kalau tadi kan setelah dalam proses sekian lama ternyata Mas Koko sama Mas Dedi kan menemukan juga, wah aku nemu keluarga yang gini. Kalau kalian kan baru masuk ini, kenapa memutuskan untuk itu? Sedangkan zaman sekarang kan juga susah. Kamu kemarin sekolah di Jogja, ngekos atau laju? Ngekos. Terus kemudian Joko juga sibuk dengan kuliahnya. Kenapa akhirnya kamu memilih menjadi bagian yang aku ikut masuk di dalamnya? Karena kalau pertama kali itu karena kami dikumpulkan dengan OMK yang lama-lama, kita dikumpulkan, terus bagaimana kalau kita menggarap bersama-sama FKT yang udah lama, udah 3 tahun vakum gitu. Yang terbesit di hati saya, waduh ini bakalan susah ini ngurep api ini, karena api itu udah apinya ada fotokopian ya apinya udah redam ini, bagaimana menghidupkan kembali, sedangkan dan orang-orangnya baru semua. Yang terbesit ya langsung dan terutama OMK yang lama langsung menunjuk saya langsung jawab ya saya siap, langsung gitu. Lalu ya udah langsung terbentuk, akhirnya saling kenalan sampai sekarang bisa berjalan bareng, untuk bisa berproses, untuk bisa kayak yang dikatakan Mas Dodi, kayak keluarga sendiri. Jadi kalau berangkat rapat tuh bukan sekedar datang, aku rapat hari ini sekedar formal seperti itu, tapi aku dengan Joko, aku dengan teman-teman yang lain itu punya hubungan personal sendiri-sendiri. Jadi ketika bertemu itu menjadi kerinduan, jadi pengennya ketemu. Jadi keluarga baru. Joko, kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk ikut ini? Mungkin ya awalnya kayak gitu, kita dikumpulkan dalam satu, terus saya keinget pas
tunjuk-tunjukkan ini siapa yang mau ketua. Langsung tuh itu kan ada kumpul besar tuh, ada Romo Reza, ada Om Yoyo tuh pas itu. Terus yang beberapa dari paroki itu disuruh kumpul ke suatu tempat. Tunjuk-tunjukkan tuh siapa mau jadi ketua dan lain-lain. Lempar-lemparan semua. Akhirnya Nadio mau mengalah. Saya juga memutuskan untuk mau bergabung itu karena apa ya, kayaknya saya pengen punya teman baru. Kayak di sini kan saya punya yang dari Bonoarjo ada Nadio, Wates juga ada. Jadi lebih banyak kenalan juga. Ada banyak rumah misalnya kemana-mana ada ampiran. Itu menjadi memang akhirnya ada hal-hal baru, tapi keputusan untuk kemudian mau untuk masuk ke dalamnya ini yang mungkin bisa dipetik juga oleh teman-teman di rumah yang mungkin nonton ini, bahwa kadang-kadang harus ada langkah pertama yang dilakukan, harus ada langkah pertama untuk masuk, karena nek delok sekon jebo, wah iso ora ya tadi kan. Bisa nggak ya, tapi tetap setelah langkah pertama itu kemudian bisa berjalan sampai dengan saat ini. Nah, kalau di ini kan Nandio ketuanya, kalau Joko saya ketua 2. Oh, ketua 2-nya gitu. Itu ada timnya, ini bikin jingle bla bla itu nggak sih? Kalau jingle enggak bikin trailer mungkin ya. Tapi kalau yang lainnya dibuat tetap ada sepertilah kepanitiaan biasa gitu ya. Sudah ada informasi dari masing-masing paroki itu membawa paling banyak berapa orang yang nanti akan ikut tampil? Kalau jumlah orang itu sebetulnya mungkin bisa di atas 50 kebanyakan, karena temanya sendiri adalah kolosal, sentra tari, maka melibatkan banyak orang yang dari anak kecil sampai ke orang dewasa, orang tua, memang semuanya ikut. Dan untuk masalah tema tiap penampil itu emang dari tiap paroki emang berbeda-beda, dan kalau saya taunya hanya Bonoarjo, karena paroki Bonoarjo itu mengeluarkan tema dari Timun Mas sebenarnya, tapi emang dirancang lalu diubah sudut pandangnya gitu. Ya, jadi nanti ditunggu Timun Masnya Bonoarjo gitu ya. Apakah nanti Boro menampilkan Seminten Eten? Nanti kita lihat saja. Mas, dari jenengan kan sudah agak lama mengikuti ini. Pernah punya hal yang pengalaman menarik dari ini yang sampai sekarang masih teringat tentang entah itu dari penampil, entah itu dari kepanitiaan. Oh ya sebentar, tadi kepanitiaan ini sudah berjalan mulai kapan berarti? Sudah dari tahun lalu, akhir tahun lalu November. Oh dari November. Terus ini tinggal besok tungnya 2 bulan lagi. Iya, 2 bulan. Oke, balik Mas Todi atau Mas Koko. Punya pengalaman menarik gak? Iya, selama saya mengikuti dari 2009 sampai 2016 sebetulnya, kalau tidak salah. Itu di dalam kepanitiaan memang ada berbagai dinamika yang di situ muncul. Kemudian pernah juga satu ketika sudah hamin 2 minggu kita belum mendapatkan uang sama sekali untuk baru berapa juta itu yang masuk. Kemudian di situ ada berkah Tuhan yang memang luar biasa. Di saat-saat terakhir itu ada donatur dan juga dari pemerintah dan dari keuskupan tuh tiba-tiba mengucurkan dana. Kita juga sangat lega di situ karena memang sudah pusing di situ dari hamin 2 minggu kok belum ada uang yang masuk untuk pembiayaan festival ini. Namun ternyata cara Tuhan untuk menurunkan berkahnya itu di situ. Kita juga bersyukur. Jadi apa yang kita upayakan, apa yang kita goalnya di situ kan kita bagaimana kita sangat bersyukur untuk menantikan satu peristiwa itu karena memang kita melihat juga FKT ini sudah menjadi ikonnya Kulon Progo, ibunya Kulon Progo itu kelihatan. Tapi pemerintah daerah belum ikut ambil bagian ya? Ada beberapa kali Mas, beberapa kali sudah membantu, namun juga kendalanya mungkin kita telat ngelebok ke proposal biasanya. Harusnya kan tahun lalu sudah masuk, kemudian mereka ya. Iya, biasanya itu. Kemudian yang kedua yang menarik saya juga di situ mendapatkan jodohnya, itu juga satu hal yang saya syukuri sampai sekarang. Itu harus di headline. Iya. Nanti nonton di rumah istrinya langsung bahagia. Amin. Ya, jadi itu pengalaman memang kemudian bermunculan
ada gitu. Kalau saya boleh men-sharekan tentang pengalaman saya nonton gitu ya, karena memang kalau ketika FKT ini berjalan, saya itu sudah lebih banyak tinggal di Jogja, jadi cuma mendengar, tapi kadang-kadang datang nonton. Saya sampai sekarang terkesan itu tadi penampilan dari teman-teman dari Malang itu. Oh iya. Ya, teman-teman dari Malang yang Roma ikut menari itu buat saya itu sangat luar biasa, karena mereka prepare benar-benar mereka persiapan banget gitu, dari sisi segala sesuatunya lah mereka persiapan banget. Dan itu menjadi, ketika saya melihat itu, saya mengatakan bahwa ternyata ketika kita memiliki suatu interest, mempunyai bakat, mempunyai kesenangan untuk sesuatu yang baik, itu juga ketika kita tampilkan, ketika kita hadir di situ, tidak hanya kita yang senang gitu, jadi orang lain pun bisa merasakan, bisa kemudian terhibur dengan itu, dan mungkin juga menjadi sesuatu yang membuat kita merasa bahwa sebelumnya yang kita tidak tahu menjadi kita tahu juga. Itu saat itu ceritanya tentang apa ya? Pokoknya tentang kayak saya ingat kayak ada satu orang raja yang memilih istri atau apa kayak gitu. Itu menjadi yang keren sekali juga. Terus kemudian ingat juga penampilan yang itu tuh di daerah yang di mana ya, di Bonoharjo atau di Nanggulan ya? Bukan di Wates apa ya. Terus kemudian yang teringat juga itu karena kayaknya dulu waktu di Pelem Dukuh itu juga sempat ke sana, itu juga ada penampilan itu. Jadi yang ada tempat-tempat yang memang kadang-kadang kemudian diperkenalkan untuk orang-orang supaya datang ke sana, seperti juga yang besok ini. Sepertinya juga salah satu cara untuk memperkenalkan tempat yang ada di situ, bahwa ini ada satu tempat luas untuk kita tampil dan hadir di sana. Oke, ini buat teman-teman di rumah yang mungkin memang sekarang sedang nungguin lagi, terutama teman-teman Kulon Progo, nungguin lagi untuk acara FKT ini tanggal berapa besok? 9 Juli. 9 Juli itu akan ada penampilan FKT itu. Terus kemudian juga buat teman-teman yang lain, yang dari area-area lain, keuskupan lain, yang mungkin juga mau menjadikan ini inspirasi untuk kemudian membuat hal yang sama, saya rasa bagus. Karena dari apa yang tadi diceritakan itu ternyata tidak hanya dari sisi keseniannya yang terangkat, tapi disinilah perjumpaan-perjumpaan orang muda itu menjadi awal yang baik untuk banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Karena akhirnya tidak hanya menyatukan orang muda, yang membuat adalah orang muda, tetapi akhirnya yang ikut ambil bagian itu mulai dari anak-anak sampai orang tua itu ada di dalamnya gitu. Oke, nah ini bahkan yang terlibat juga lintas agama. Lintas agama, ya. Betul. Pernah punya kali ya pengalaman itu, ada teman-teman yang tampil itu. Kalau saya yang tahu itu yang dari Nanggulan, kalau nggak salah, karena saya dari sana. Ada yang main pun memang akhirnya ada yang dari yang lain yang nari juga. Dari paroki kami juga pernah memang melibatkan beberapa orang yang Muslim, beberapa teman Muslim, meskipun memang dalam keseharian mereka itu dolannya dengan kita, tapi ikut ambil bagian di itu, dan juga mereka gembira, sangat aktif. Sama biasanya kan dulu kan sering juga menampilkan penampil lokal. Jadi yang ketempatan itu kan sebagian juga banyak yang Muslim yang punya kesenian tradisional situ, kita tampilkan juga, diundang sebagai bintang tamu. Pernah sekali mengundang strek Muslim ya. Badui, kesenian Badui itu kan kayak tarian tapi lagu-lagunya syiar agama Islam. Dan kita juga tampilkan itu. Itu juga menjadi apresiasi juga bagi kita. Betul-betul, dan akhirnya ini tadi ya, ternyata kesenian itu menyatukan kalau kita mau tidak ada sekat di situ. Ketika kita pure untuk tentang keseniannya loh, tanpa embel-embel yang lainnya, itu ternyata menyatukan untuk banyak orang ada di situ. Nah kalau misalnya ada yang baru nonton nih, ini pendaftaran udah ditutup ya, kalau misalnya mereka mau, kok aku pengen tampil gitu. Udah ditutup, jadi nonton aja, ditunggu untuk tahun depan. Semoga masih semoga bisa ikut ambil bagian gitu di dalamnya. Oke, masing-masing mungkin bisa menyampaikan sesuatu atau dirimu promo untuk acara ini, silahkan di endingnya kita ini. Pokoknya untuk teman-teman semua yang mau nonton FKT itu di tanggal 9 Juli di Lapangan Lendah.
itu bisa langsung datang aja, free, nggak ada biaya apapun. Benar. Dan untuk info semuanya itu di Instagram kami di FKT Kulon Progo 2023. Instagramnya FKT Kulon Progo 2023 gitu ya. Oke, ada tambahan dari Joko? Untuk teman-teman semua ya, mari kita semangat, mari kita dukung FKT ini dengan segala macam bentuk donasi kami terima. Nanti bisa cek di Instagram juga ada info, mau sponsorship bisa, mau donasi barang bisa, gitu. Jadi boleh gitu ya ambil bagian. Kalau misalnya sekarang belum bisa ambil bagian dalam hal penampilan, tapi Anda bisa ambil bagian dalam hal pendanaan. Mas Todi ada mau disampaikan? Iya, teman-teman semua, teman-teman muda, yang tua, mantan-mantan OMK juga, FKT ini menjadi satu kebanggaan kita bersama. Siapa yang tidak pernah kenal FKT, teman-teman Kulon Progo dan juga teman-teman yang di luar, silahkan untuk mengikuti prosesnya, baik yang di paroki-paroki kita dukung untuk menampilkan masing-masing paroki di Kulon Progo khususnya, dan juga untuk teman-teman mantan OMK silahkan berdonasi. Kami yakin Anda semua akan terketuk hatinya, pun pernah punya kesan yang mendalam terhadap FKT ini dari awal dulu sampai sekarang. Semoga ini bisa terus bertahan dan terus ada sampai kapanpun. Yes, betul. Mas Koko mau nambahin? Untuk teman-teman OMK di masing-masing paroki, tiap paroki, silakan bisa terlibat di FKT ini dalam bentuk apa saja bisa terlibat. Karena apapun kalian bergabung dengan teman-teman yang mau tampil di FKT, pasti ada pekerjaan. Ada yang bisa dilakukan. Ada yang bisa dilakukan ya, mulai dari ngangkati kursi sampai nanti ikut bersih-bersih sampai konsumsi ada semuanya. Silakan terlibat dari hal yang sekecil apapun, silakan bisa. Dan jangan lupa datang di tanggal 9 Juli di lapangan Jubung rendah dan gratis. Iya, nah teman-teman di rumah, kalau kita misalnya tadi dari apa yang kita obrolkan, sekali lagi bahwa kehidupan kita sebagai orang muda ini saatnya kita untuk melakukan banyak hal, saatnya kita untuk bertemu dengan banyak orang, saatnya kita menggali apa yang bisa kita gali dari sekitar kita. Mungkin memang akan ada keriuhan-keriuhan gitu dengan kuliah, dengan sekolah, tetapi ketika kita belajar untuk membagi waktu, tentunya tidak menjadi alasan untuk kita tidak ambil bagian, terutama dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Semoga inspirasi dari Joko, Nandio, Mas Todi, Mas Koko bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk selalu berkegiatan di gereja, karena inilah rumah kita. Kalau bukan kita yang kemudian membangunnya, siapa lagi? Karena masa depan gereja itu ada di orang-orang muda. Kita mah tinggal mendukung dan menyokong dari belakang saja ya. Terima kasih Nandio, Mas Joko, Mas Todi, kemudian Mas Koko untuk hadir di podcast hari ini. Pastor Oo cerita asik sapaan kasih. Ini untuk sequel keduanya. Ditunggu untuk yang berikutnya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan kalau yang hari ini kita kumpul barengan, kita mengambil cerita mereka tidak secara personal, tapi dari apa yang mereka lakukan selama berkelompok ini. Semoga sekali lagi juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya dimanapun panjenengan, dimanapun teman-teman berada. Oke, terima kasih dari saya. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk yang sudah datang. Semoga hari ini ada banyak kebahagiaan. Jangan lupa sekali lagi Tuhan sudah memberikan kepada kita damai sejahtera. Maka biarlah damai sejahtera itu hadir di hati teman-teman semuanya. Thank you. Selamat pagi, sore, malam. Bye. Matur nuwun, matur nuwun. Oke, thank you. Matur nuwun.